Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat CGID dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul pada malam ini dalam rangka sharing session tentang bagaimana sih mengenal diri sendiri. Dan tadi juga kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan banyak sharing terkait bagaimana mengenal diri sendiri, termasuk manfaatnya apa aja sih. Dan tanpa kata sayang, izinkan saya paparkan. Sebelumnya saya terima kasih kepada Coach Saiful ya sudah berkenan nih menjembatani CGID bertemu dengan para Bapak Ibu sekalian yang luar biasa masih mau meluangkan waktu untuk belajar. Untuk mau sharing pada malam hari ini. Izinkan kami sharing terkait dengan CGID. Oke. Udah terlihat ya? CGID atau Karakter Godot.id merupakan komunitas yang bergerak di bidang pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk monitoring dan evaluasinya. Yang dimana dari program unggulan ada tes mengenal karakter diri yang pada malam hari ini kita akan bahas apa sih manfaat dari ketika kita tahu siapa diri kita, ada coaching, mentoring, performance management system, dan jasa lainnya seperti CGID Academy dan CGID Link. Dan ini tim yang di belakang layar dari CGID, saya sendiri dari Depok, ada Coach Nova dari Bandung, ada Coach Arina dari Jakarta, ada Coach Kun. Coach Kun, apa kabar Coach? Dari Balikpapan. Ada Coach Suci dari Bekasi. Coach Suci. Yes, siap. Malam. Ada Coach Nurjaya dari Jayapura, dan ini yang paling jauh ya, ada Coach Sayaka dari Jepang. Apa kabar Coach Sayaka? Alhamdulillah, kabar baik Coach. Dan yang terakhir ada Coach Widya dari Palembang. Dan ini untuk kontaknya kami ada mulai dari WhatsApp, Instagram, Facebook, sampai ke channel YouTube. Itu demikian paparan singkat terkait CGID, dan langsung saja kita akan mendengarkan paparan materi terkait bagaimana mengenal diri sendiri yang akan dibawakan oleh Coach Suci selaku Business Development di CGID. Monggo Coach. Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Selamat malam. Ya, izinkan saya sharing dari apa yang saya sudah pelajari selama ini. Saya izin share materi dulu ya. Sebentar. Ya. Baiklah. Ya, kita akan sama-sama malam hari ini belajar mengenal diri sendiri. Ya, satu topik yang agak ini ya, kok kita harus mengenal diri sendiri? Rasanya gue kenal diri gue, biasanya kita berpikir begitu ya kalau sudah mendengar kata-kata mengenal diri sendiri. Oke, karena kalau tidak kenal maka tidak sayang, walaupun tadi sudah dikenalkan oleh Coach Hari, saya mengenalkan diri, nama saya Coach Suci, sebetulnya biasa dipanggil Coach Suci Poluan karena ada nama suami di belakang, nama Fam dari Manado, dan saya tinggal di Bekasi. Saya ibu dari 3 orang anak, sudah sejak Desember 2018 pensiun, sesudah bekerja 27 tahun di sebuah bank swasta nasional. Jadi sekarang semakin antusias bersama dengan teman-teman di karaktergo.id untuk membawa manfaat bagi siapapun yang ingin mengenal diri lebih baik
supaya bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki. Oke, kalau kita ditanya apa sih itu pengertian mengenai mengenal diri, rasanya saya kenal diri saya sendiri, ya. Mengenal diri itu sebetulnya maknanya adalah kita tahu totalitas diri, menyadari persis kelebihan kita apa atau keunggulan kita apa, ataupun kelemahan. Istilahnya di sini istilahnya blind spot, sisi gelap, sisi bagian yang diri kita istilahnya tuh perlu kita dijagain sehingga kita tidak membawa potensi untuk kemampuan-kemampuan yang kita miliki tidak berkembang, ya. Jadi ada sisi yang baik, positif dari diri kita, dan ada sisi yang perlu kita ketahui untuk diantisipasi. Nah, ada kata-kata dari Pak Soeharto, kalau kamu ingin menjadi pribadi yang maju, kamu harus pandai mengenal apa yang terjadi, pandai melihat, pandai mendengar, dan pandai menganalisis. Jadi sebelum kita menganalisis segala sesuatu di sekeliling kita, kita menganalisis mengenai diri kita sendiri, ya. Dan mengapa mengenal diri itu penting? Yang pertama, itu akan membuat kita mampu menentukan jalan hidup, menjadi modal atau dasar kita hidup bermasyarakat, menemukan satu ini yang tepat, ya, solusi yang tepat setiap kita menghadapi apapun. Kemudian kita juga tahu potensi diri, mungkin nggak pernah kita sadari. Begitu kita tahu profil kita, oh saya ternyata begini, gitu ya. Mencintai diri sendiri apa adanya dan bisa berkompromi dengan diri. Maksudnya bisa menerima keberadaan diri, bisa menerima sisi-sisi yang maunya ini nggak ada, tapi kenyataannya itu ada dalam hidup kita, diri kita. Dan apa dampaknya kalau kita tidak mengenal diri sendiri? Gampang cemas, stres, depresi, gitu ya. Itu salah satu tanda. Kemudian juga dalam berhubungan dengan orang lain, kita sulit membangun relasi, tidak mudah untuk bisa mengasihi, apalagi menunjukkan kasih kita, cinta kita pada orang lain. Dan kita nggak pernah merasa diri sebagai orang yang baik. Rasanya ada aja kurangnya, saya kurang ini, kurang itu, gitu ya. Kemudian kalau kita mengenal diri sendiri, manfaatnya apa? Khususnya di lingkungan kerja, ya, karena ini kelompok para bapak dan ibu yang bekerja secara online, ya. Apa manfaatnya? Yang pertama, dalam lingkungan kerja, kita bisa mengukur diri sendiri, mana sifat dan kebiasaan dari kita maupun partner yang bisa ditoleransi. Kemudian kita juga bisa terhindar dari sosok partner yang belum dapat bersinergi. Jadi kita paham kalau ada orang yang agak susah, kok kita nggak masuk-masuk, oh nanti kita akan mengerti sesudah tahu ilmu adanya profil karakter yang berbeda-beda. Kita bisa mengetahui dan menyesuaikan diri dengan latar belakang teman kerja kita atau partner kerja kita. Ya, karakter manusia. Ini kalau bicara profil karakter, kita nggak bicara, kamu kok jelek amat ya, kok saya bagus amat ya, enggak. Bahkan diri kita pun nggak ada diri sisi baik atau buruk, benar atau salah. Karena itu tidak menggambarkan kemampuan yang dimiliki. Tapi itu merupakan potret sebagaimana adanya kita punya potensi yang bisa dikembangkan banyak sekali, punya karakter yang bisa dimaksimalkan untuk kesuksesan kita. Kira-kira begitu. Ada peta yang sangat bagus untuk sebuah sukses, tapi ada peta yang harus dijagain nih untuk bisa mencapai sukses bersama. Kira-kira begitu. Ya. Kemudian tipe karakter nanti yang akan ditampilkan atau dikeluarkan dari assessment yang kita miliki, alat tools assessment yang kita miliki itu ada 4 yang disingkat dengan istilah D, I, S, dan C. D itu
di 01 ya, di grafik di gambar 01 ini, dari kata dominance. Artinya orang yang dominan ya, ya seorang yang menguasai, mengatur, menentukan gitu ya. Mendrive itu mendorong gitu ya. Kemudian 02 itu I dari kata influence. Seorang yang menginspirasi, yang memberi pengaruh, yang membuat ramai banyak di satu kelompok gitu ya. Biasanya nggak bisa diem ya orang high I ya, orang yang dengan influence yang tinggi. Kemudian tipe yang ketiga yang disebut steadiness, orang yang stabil, orang yang tetap seimbang ya, stabil ya. Yang terakhir tipe karakter yang disebut C atau compliance, DISC ya. Compliance itu orang yang selalu mengikuti ketentuan, sangat korek itu ngikutin aturan dan teliti sekali ya. Itu 4 macam karakter. Biasanya kita salah satu atau salah 2 itu high atau istilahnya kuat. Kombinasi dari 4 ini biasanya kita. Ya. Kemudian berikutnya kalau mereka ada di lingkungan nih ya, kalau model D seperti apa? Dia akan cenderung mengontrol. Kalau model yang high E atau high influence, dia butuh pengakuan, jadi senang banget tebar pesona dan bercakap-cakap di depan banyak orang, bikin rame. Kalau high S dia butuh penerimaan, dia akan apa ya, orangnya baik, setia gitu ya, tapi dia sangat butuh diterima. Dan kalau orang high compliance yang paling utama itu tepat data, tepat waktu, tepat sasaran gitu ya. Itu high D. Kira-kira itu penjelasannya ya. Ini kekuatannya, tadi ada blind spot, tapi ada hal yang kuat atau baik dari keempat karakter ini. Ini seorang pemimpin pengambil keputusan ya, seorang Heidi itu. Jadi kalau di tengah situasi dia akan berusaha untuk mengambil keputusan atau mimpin. Ya. Kalau Heidi itu orangnya suka menghibur, sangat antusias, bisa mempengaruhi atau membujuk. Sedangkan high S itu pendengar yang baik, pendengar yang setia. Tim kerja yang sangat baik, dia akan melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh atasan. Ya, kalau high C, dia seorang perencana yang unggul, sangat terorganisir, sangat sistematis. Jadi masing-masing punya kelebihan yang luar biasa dari masing-masing tipe karakter ini ya. Kemudian kalau bicara ada kelebihan, tadi ada di istilah di depan itu blind spot. Apa yang harus dijagain? D dengan tadi kelebihannya yang bisa mimpin, buat keputusan dan sebagainya, ada tantangannya. Ada hal yang perlu dijagain apa? Dia menjadi seorang yang kurang sabar. Dia orang yang kurang peka dan kadang-kadang kurang mendengar dengan baik. Kan biasanya orang Heidi itu cepat ya. Jadi kalau ada orang yang agak lambat gitu mulai muncul tidak sabarnya. Kira-kira begitu. Kalau high E karena dia rame, karena dia senang membuat orang senang, dia agak kurang detail. Kemudian memperhatikan jangka waktu untuk fokus atau memperhatikan itu juga nggak bisa jangka panjang. Follow up-nya juga kurang bagus. Jadi dia harus dibantu oleh orang-orang yang punya kekuatan untuk detail dan follow up yang bagus. Bagaimana dengan high S? High S itu sangat sensitif, sangat mudah emosional. Kalau ada orang cerita, anakku sakit, wah dia merasa dia yang sakit gitu ya. Sangat sensitif. Lambat untuk memulai, tidak menyukai perubahan, apalagi yang dadakan-dadakan buat dia PR besar. Kalau tiba-tiba atasan mengatakan, kita harus ganti target ya, dari A ke B, nah dia akan struggle menyesuaikannya. Kemudian yang high C perfeksionis. Biasanya kalau perfeksionis itu kan mau segala sesuatu sempurna ya. Jadi timnya akan bisa
keteteran ngikutin standar dia. Orangnya juga kritis dan respon-responnya agak kurang ini ya, kurang cepat gitu kira-kira. Sampai di sini ada pertanyaan? Bapak Ibu, saya terlalu cepatkah atau masih bisa diikutin, Coach. Nanti sesi pertanyaan di akhir aja ya, biar sekalian, Coach. Oke, baiklah. Lanjut ya. Suaranya cukup jelas? Jelas. Oke. Ya. Yang tidak disukai apa? Buat seorang Heidi yang tadi dominan, dia nggak suka kalau nggak efisien. Dia nggak suka kalau ragu-ragu atau lelet gitu, dia nggak suka, nggak betah dia, nggak tahan. Kalau Hai, dia nggak suka kalau rutin. Dia senang segala sesuatu itu yang happy, yang cepat berubah. Kalau udah rutin, apalagi kompleks, dia maunya yang simple. Dia agak susah. Dia akan struggle ya. Kalau HS gimana? Kalau berhadapan dengan ketidaksabaran atau ketidakpekaan. Ya. HS itu kan orang sabar. Jadi kalau ada orang yang nggak sabar, dia sangat menderita. Bagaimana dengan C? Kalau ada orang yang nggak terorganisir, acak-acakan, wah dia paling nggak bisa gitu ya. Kalau naruh ballpoint di sebelah kiri akan kiri terus. Bahkan bisa ketahuan dari barang-barang dia di meja kerja. Susunannya dari atas sampai bawah rapi. Kalau dia numpuk buku dari lebar ke atas semakin sempit. Itu kelihatan banget gitu ya, HIC. Jadi kalau nggak terorganisir, dia nggak suka. Kira-kira begitu. Kemudian dalam mengambil keputusan, Heidi itu namanya kan dominan. Jadi dia yang menentukan. Kalau HI orangnya sangat spontan. Kalau HS dia suka damai sejahtera, dia suka berunding. Dia nggak suka konflik-konflik. Kalau HC dia selalu mencari metode, dia mencari dasar, dia mencari aturan sebelum dia memutuskan. Ya, itu semua profil karakter kita bisa ketahuan kalau kita mengikuti assessment yang namanya assessment DISC. D tadi dominant, influence, steadiness, dan compliance. Sekarang sudah sangat canggih pakai online, jadi masuk ke link, diberi waktu 7-8 menit untuk menjawab 24 pertanyaan. Yang harus dijawab bukan sesuatu yang susah, karena ada setiap pertanyaan itu kita wajib mencentang atau pilih satu yang sangat sesuai dengan kita dan satu yang sangat tidak sesuai dengan kita, dan nggak perlu pakai dianalisa, dipikir-pikir. Justru makin dianalisa atau dipikir-pikir, makin tidak terpotret karakter real kita. Jadi kalau membaca soal, yang harus kita lakukan, wah ini gue banget, cepet conteng di bagian yang sesuai. Ah ini bukan gue banget, cepet conteng bagian yang nggak sesuai. Nggak usah dipikir lagi. Gitu. Jadi udah pikiran kedua, ketiga itu udah biasanya tidak terlalu murni ya, kira-kira gitu. Oke, nanti hasilnya nih ya ada 3 graf. 3 graf itu grafik yang pertama itu sebetulnya kita kalau membaca dari grafik ketiga ya. Grafik yang ketiga ini adalah grafik di mana kita memotret diri kita. Kita berpikir diri kita seperti apa. Misalnya contoh di sini ya, dia berpikir dia tidak pede, bukan orang dominan. Kira-kira begitu. Lalu menurut dia, apa yang paling kuat dari karakter dia? Oh, dia seorang yang comply, yang ngikutin aturan. Itu grafik yang pertama, yang dipandang oleh diri kita siapa. Nah, grafik yang berikut itu, ini disebut grafik 3 ya. Apa kata diri kita mengenai karakter kita itu grafik 3. Kalau apa diri kita di depan orang, ini yang kita tampilkan di tempat kerja, kita tampilkan di depan publik, itu namanya grafik yang pertama atau public self. Dan itu bisa berbeda. Ini buktinya ya. Ternyata dia yang menurut dia lumayan pendiam, I-nya itu di angka 0. Begitu di depan umum, dia cerewet juga ternyata, I-nya tinggi.
Dia suka tampil juga, dia suka tebar pesona juga gitu ya. Dan lebih dominan dibanding ini. Oke, kira-kira begitu. Dan grafik yang terakhir itu grafik kedua yang kalau tertekan. Jadi kalau Bapak Ibu tertekan, jadinya seperti apa? Nah, ternyata grafik ini menggambarkan, wah kalau tertekan dia jadi ego. Kalau tertekan dia jadi dominan. Nah, kira-kira begitu. Jadi nanti kita mengenal diri kita, menurut kita muncul di grafik 1, apa yang kita tampilkan di depan orang, apa yang orang lain lihat dari kita. Karakter kita itu kan kelihatan dari perilaku. Itu di grafik 1. Dan kalau kita tertekan, yang muncul itu kayak apa? Itu di grafik 2. Jadi semua akan muncul 3 grafik yang menggambarkan diri kita. Oke, Lausi berkata, mengenal orang lain adalah kecerdasan, mengetahui diri sendiri adalah kebijaksanaan sejati, menguasai orang lain adalah kekuatan, tapi menguasai diri sendiri adalah kekuatan sejati. Nah, ini kata mereka yang sudah mengikuti DISC profiling karakter ya. Salah satu coach mengatakan DISC profiling ini sebuah jendela dari segala kebingungan yang selama ini jadi pertanyaan diri. Jadi dia ikutin DISC pada waktu diterangkan, dijelaskan oleh certified coach, kami semua ini certified coach, baru dia ngerti, oh begitu toh saya. Yang selama ini bingung, nggak ngerti kenapa kok maunya begini jadinya begini, kejawab sesudah mengikuti profil itu. Kemudian ada salah satu coach berkata banyak pelajaran yang didapat dan tidak menyangka penilaian karakter saya sesuai dengan diri saya. Yang saya anggap selama ini baik-baik saja, ternyata untuk hanya agar lebih banyak hal-hal yang harus saya perbaiki dan rubah. Maksudnya supaya produktif, supaya bisa maksimal potensinya, dia baru tahu bahwa dia harus mengubah banyak hal. Ya. Ada salah satu coach mengatakan lebih mengenal diri sendiri sehingga bisa mengendalikan diri agar selaras dengan lingkungan dimanapun berada tanpa mengubah warna, artinya tanpa mengubah pribadi dia sendiri. Justru karena dia ngerti blank spotnya, justru karena dia ngerti bagian mana yang harus dijagain, jadi dia bisa menguasai diri di depan publik atau di tim kerja dia. Itu kira-kira. Jadi yang terakhir, bukanlah spesies yang paling kuat atau paling cerdas yang mampu survive, tetapi mereka yang paling mampu beradaptasi terhadap perubahan. Ini kata Albert Einstein beberapa puluh tahun lalu, tetapi it's very true. Apalagi saat ini, di masa pandemi yang kita harus banyak menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang dadakan dalam 1 tahun terakhir. Yang sanggup untuk survive itu bukan yang cerdas, tapi yang mampu beradaptasi. Dan untuk beradaptasi, kita mulainya dari mengenal diri sendiri dulu. Apa yang sudah sangat baik dari kita dan apa yang harus dijagain supaya kita tetap survive, bahkan sukses di masa yang akan datang. Satu lagi, jangan mencoba menjadi orang sukses, jadilah orang yang bernilai. Orang yang bernilai itu selalu ingin membawa dampak atau memberi value, nilai bagi sekelilingnya. Demikian penjelasan mengenai karakter profiling dari karaktergo.id. Tadi Coach Hari mengatakan waktu untuk bertanya jawab di akhir dari sharing ini. Silakan Coach Hari. Oke, dilemparkah? Siap. Makasih Coach Suci. Ya. Ini ada Coach Saiful, monggo Coach boleh di close PPT-nya Coach. Oke. Saya ini kan dulu. Oke. Atas ya. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Coach Suci Paulan dan juga Kang Hari dan juga ada Coach saya Kagani dari
Jepang ya. Ya, Oh, ada juga dari coach lain juga. Terima kasih sudah bisa diizinkan bergabung. Mau bertanya juga ya tentang adaptasi ya. Jadi bagaimana kalau misalnya seorang si pembisnis itu sendiri, bagaimana sikap adaptasinya di masa pandemi sekarang? Karena untuk menjaga interaksi di masa pandemi sekarang ini sama mitra atau sama sesama tim itu kadang masih banyak perjuangan untuk bisa beradaptasi sama mereka. Karena setiap permasalahan pasti berbeda-beda dan bagaimana menanganinya agar interaksinya tetap terjaga dan juga bisa menjalin adaptasi, penetrasi yang lebih cepat untuk bisa mengubah dari masa sekarang, khususnya para pembisnis. Terima kasih. Oke, thank you Coach Saiful. Langsung saja Coach Suci, monggo. Oke. Adaptasi, ya. Adaptasi itu kan untuk bisa, kalau berbicara adaptasi kan dari diri kita kepada satu lingkungan ya. Nah, sebelum kita masuk ke satu lingkungan, kita mesti mengerti kelemahan dan kekuatan kita. Itu yang pertama. Sehingga waktu masuk ke satu lingkungan, kita bisa jagain. Misalnya saya orang baperan gitu ya. Kalau mau adaptasi terhadap, ini bicara lingkungan ya, adaptasinya ya Coach Saiful? Yep. Ya. Kalau bicara misalnya saya baperan, kalau saya nggak ngerti, kan akan jatuh bangun adaptasinya. A ngomong apa masuk ke hati, nggak enak. B ngomong apa, saya fokusnya gagal lagi gitu. Jadi pada waktu saya mengerti bahwa saya agak baperan, kalau begitu, apalagi kalau kita ada di satu komunitas yang paling enggak satu dengan yang lain cukup dekat, kita punya satu tim kecil lah yang cukup dekat, bisa saling mengingatkan gitu. Ya, seperti kami di karakter.id ini berdelapan ya. Jadi kita itu saling betul-betul saling assessment dan saling ngerti. Ini modelnya saya kayak apa, model coach Hari kayak apa, model coach saya kayak apa, model pun kayak apa, itu kita buka-bukaan supaya justru saling ngerti. Kapan seseorang bisa didorong kenceng, kapan seseorang harus direm, supaya produktivitas tetap terjaga. Itu kita rasakan bareng-bareng karena kita sama-sama assessment bareng-bareng, kita bedah bareng-bareng. Jadi dari situ saya merasakan bahwa sebagai tim kita jadi makin menghargai satu sama lain, dan jauh lebih produktif karena ada kalanya emang nggak bisa dipaksa kok, ya udah izinkan dia untuk take a rest, untuk ambil napas dulu gitu. Itu Oke, ini menarik nih Coach Suci ya. Jadi ada bahasa tadi yang saya simak harus saling terbuka. Nah, ini permasalahan yang sekarang ini apalagi mitra-mitra yang katanya lebih banyak di perempuan ya, untuk keterbukaan itu kadang menjadi hal yang terlalu tabu untuk diceritakan, padahal itu yang paling penting untuk menjaga interaksi itu sendiri. Nah, untuk bisa memulai terbuka satu sama lain tentang kelebihan atau kekurangan, itu caranya bagaimana? Itu yang kedua. Terus yang ini, apakah di karakter GoID ini ada training khusus untuk bisa mengetahui diri? Jadi berapa lama prosesnya dan bagaimana sistemnya? Oke, terima kasih. Iya. Pada waktu satu tim ingin satu keterbukaan, nanti boleh ditambahkan Coach Hari dan teman-teman ya. Yep. Pada waktu satu tim bisa masuk ke level keterbukaan, itu harus punya tujuan yang sama dulu, Pak. Coach Saiful, sorry. Jadi kita harus punya tujuan yang sama. Kebetulan kami berangkat sama-sama dari belajar sama-sama dan punya di hati itu punya panggilan yang sama, bahwa kita ingin memberi manfaat melalui ilmu yang kita miliki. Ini seperti bumi dan langit, sebetulnya masing-masing beda background, beda karakter, beda kemampuan juga, dan latar belakang maksudnya ya. Tapi kita merasa seperti saudara dan menjalaninya dengan bahagia. Ada masanya sampai agak menjelang pagi masih harus mengerjakan sesuatu, tapi I am happy gitu. Masya Allah.
Asik ya. karena bisa berbuat sesuatu. Ya, kalau proses belajar monggo Coach Hari, proses training yang bisa di itu. Oke, makasih Coach Suci. Saya izin menambahkan terkait dengan adaptasi tadi ya. Ya, Jadi sangat betul sekali ketika kita ingin berbisnis, apalagi di era pandemi, adaptasi adalah kunci utama. Apalagi di pandemi seperti ini, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. ya. Dan untuk beradaptasi, yang paling pertama kita lakukan, kita harus tahu dulu siapa sih diri kita. Ya. Kekuatan yang kita punya apa, blind spot yang kita punya apa. Contohnya gini, kalau tipikal yang seperti dijelaskan oleh Coach Suci tadi, tipikal orang yang dominan ya. Tipikal orang yang dominan, segala sesuatu menggunakan rasional. Segala sesuatu menggunakan logika. Kalau selalu berpikir, oh pandemi ini kalau saya keluar pasti nggak dapat. Karena logikanya yang main. Tapi kalau kita bisa menyesuaikan diri, oh kalau pandemi seperti ini, saya harus mengeluarkan karakter influence. Bagaimana bisa mempengaruhi orang dengan menggunakan caranya. Caranya itu mungkin bisa keluar ide-ide kreatif. Bisa ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Tinggal melihat orang-orang, karena pengusaha di luar sana, itu tidak 100% semuanya jatuh kan. Bahkan ada yang malah berkali-kali lipat. Dengan pandemi seperti ini, dia meraup keuntungan yang luar biasa. Contohnya nggak usah jauh-jauh, Zoom aja. Zoom ini sebelum pandemi, kita lihat omsetnya berapa banyak. Ya. Setelah pandemi, itu beratus-ratus kali lipat, mungkin ribuan kali lipat dari sebelumnya. Ya. Jadi bagaimana kita bisa beradaptasi? Beradaptasi itu kita tahu dulu apa kekuatan yang kita punya. Kemudian apa blind spot yang kita punya. Karena ketika kita tahu kekurangan kita atau hal-hal yang kita tidak lihat, itu bisa jadi bumerang buat kita. Contoh, ketika orang dominan ngadepin customer, dia kan menggunakan logika tuh. Selalu berpikir logika rasional, itu aja mikirnya di situ. Ketika ngadepin ke customer, itu kan egonya cukup tinggi. Kalau kita tahu, oh saya ini tipikal orang dominan, saya bukan orang yang cocok untuk berhadapan dengan customer. Cari orang yang bisa ngimbangi. Karena kalau kita nggak bisa ngubah, cari orang pihak ketiga yang bisa menjembatani. Tapi kalau kita bisa ngontrol, itu akan jauh lebih bagus. Mungkin ada tips nih untuk mengelola emosi. Itu ada 4 langkah. 1, kita harus tahu siapa diri kita. 2, kita harus bisa mengontrol apa kemampuan dan apa blind spot yang kita punya. 3, bagaimana kita bisa memahami orang lain. Yang terakhir, bagaimana mempengaruhi orang lain. Realnya sebagai pebisnis, itu kadang-kadang langsung jumping nomor 4. Benar atau tidak? Betul. Langsung pengen mempengaruhi orang lain kan, tanpa melewati proses 1, 2, 3. Nah, untuk bisa mempengaruhi orang lain, itu ada 4 langkah yang harus dilakukan. Jangan langsung langkah keempat. 4 langkah ya, bukan langkah keempat. Ya. Kalau langkah keempat itu bisa teratasi, harus melalui 3 langkah dulu. 1, kita kenali, 2, kita kontrol, yang ketiga memahami, yang terakhir baru bisa mempengaruhi. Jadi emang benar-benar yang disampaikan oleh Coach Saiful tadi, harus bisa beradaptasi, menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Kemudian bagaimana untuk mengetahui, kebetulan kalau di karakter go.id itu mengisi survei yang pertama, terus dari survei tersebut akan keluar resultnya berupa grafik dan ada report berupa teks. Setelah itu nanti kami akan janjian one-on-one, satu-satu, akan menjelaskan karakternya seperti apa. Kira-kira ini kalau dipakai di lingkungan kerja atau di rumah itu seperti apa. Nah, seperti yang disampaikan oleh Coach Suci ya, kita ketika melihat seseorang itu belum tentu bisa langsung nebak. Si A, oh ternyata karakternya seperti ini. Si B, oh karakternya seperti ini. Karena secara kasat mata karakter itu bisa saja berubah. Karena ada orang itu yang pintar berkamuflase. Di depan kita terlihat baik, tapi realnya dia tidak seperti itu. Tapi dengan hasil tes ini itu akan kelihatan. Kalau Bapak Ibu, sobat-sobat sekalian bisa melihat ada orang ketika pergaulannya itu luar biasa supelnya, luar biasa loyalnya. Tapi ketika kita tekan, egonya keluar. Dan itu kelihatan dari hasil tes. Mungkin tambahannya seperti itu ya. Semoga terjawab, Coach Saiful. Terima kasih, Masya Allah. Ini menarik nih, harus ikut ini. Yang lain silakan kalau mau bertanya. Oke, sambil nunggu pertanyaan, mungkin Coach Sayaka bisa sharing ya terkait
pengalaman bagaimana menghadapi partnernya ya, menghadapi klien terkait karakternya seperti apa. Monggo Coach. Coach Sayaka ini dari Jepang. Tunggu sebentar, Coach. Bentar. Siap. Apa? Mau dilanjut dulu sebentar. Siap. Beda 2 jam soalnya di sana udah Oh iya. jam. Benar. Jam 11. Sudah Jam 11 malam. Iya. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Oke, maaf ya. Tapi ada sound-nya. Tadi gimana pertanyaannya, Coach Hari? Apa yang Coach Sayaka rasakan setelah mendengar, setelah menginterpretasikan, menjelaskan karakter dari result-nya ke klien atau ke partner, apa yang mereka rasakan? Oke. Ini baru tadi ya kejadian gitu. Tadi saya menginterpretasikannya. Itu kita sampai 3 jam gitu. Karena saking akhirnya mereka tuh baru sadar gitu yang wow, ternyata segitu powerfulnya ya nih tes assessment ini gitu. Jadi jadi dari hasil itu si suami ini adalah seorang yang karakter sesungguhnya si suami adalah seorang yang steady gitu, dia penyabar gitu ya. Tapi pada saat dia dalam keadaan bersosialisasi dengan orang lain dan pada saat dia ada pressure, dia berubah menjadi seseorang yang dominan. Sementara si istri ini seseorang yang kalau pribadi aslinya adalah seorang yang influence dan pada saat bersosialisasi pun influence. Tapi pada saat dia ada pressure, dia menjadi seseorang yang dominan. Nah, jadi tadi tuh pada saat kita ngobrol gitu, saya konfirmasi kan kecenderungan karakternya si suami seperti ini, kecenderungan karakternya si istri seperti ini gitu. Mereka yang wah ini benar banget gitu. Dan akhirnya mereka jadi terjawab gitu bahwa oh ternyata selama ini karena si karakter ya gitu. Jadi selama ini mereka tuh punya kenapa sih si suami gue begini banget gitu. Sementara si suami pun gitu yang aduh nih istri gue kenapa ya gitu. Si suami kebayang nggak yang dominan gitu ya, yang tegas gitu. Sementara istri yang seseorang yang penyabar, yang baik gitu. Dan di situ akhirnya ketahuan gitu. Terus tadi sempat si istri bercerita gitu, kasih testimoni gitu yang oh ternyata ini nih karena sifat. Jadi si suami itu sempat yang beberapa kali gitu ya ngobrol sama ibu bapaknya itu dengan kata-kata yang menurut dia ini agak menyakitkan gitu. Sementara untuk si istri, si suami, saya nggak ngapa-ngapain ya, itu cara saya ngomong gitu. Sampai si istri itu yang harus minta maaf gitu ke si mertuanya gitu yang, aduh maaf ya suami saya si suami begini gitu. Tapi menurut si suami, saya nggak ngapa-ngapain gitu. Dan itu akhirnya terjawab gitu. Ternyata dari karakternya dia ya gitu. Nah dan karena keduanya pada saat keduanya ada pressure, mereka menjadi dominan gitu kan. Nah di situ baru ketahuan gitu yang oh ternyata ini yang menyebabkan mereka tuh kalau lagi ada satu masalah, mereka tuh bisa meledak dua-duanya. Dan kedepannya akhirnya karena mereka tahu karakter, mereka bisa nih ke depannya, tadi saya tanya, oke, berarti planning ke depan nih setelah tahu karakternya mereka seperti apa, bagaimana tindakan kalian kalau misalnya ada tekanan lagi nih, gitu. Akhirnya di situ memahami gitu bahwa oke, karena kita dua-duanya dominan, salah satu nih benar-benar harus ada yang sadar gitu. Kalau misalnya mana nih yang lebih cenderung emosinya tinggi, yang satu harus ngalah. Itu sih tadi yang tadi kita bahas dan akhirnya si istri pun juga yang wah ini kenapa ya dia bilang kenapa ini penting banget nih buat orang-orang tahu gitu supaya mereka bisa mengatasi tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Itu sih. Gitu. Oke, thank you Coach Sayaka. Terima kasih. Saya sekalian sharing juga ya bahwa beberapa klien yang saya dapetin itu ada umurnya sekitar 50 sekian. Jadi setelah 50-an tahun baru dia sadar sama dirinya. Oh ternyata selama ini banyak orang yang benci saya karena ternyata saya egonya cukup tinggi ya. Karena kalau orang dominan itu terasa benarnya sangat kuat. Jadi merasa apa yang dia sampaikan itu selalu benar.
tapi cara atau waktu penyampaiannya kurang tepat sehingga lingkungan itu nggak nyaman sama dia. Mungkin kita bisa melihat orang ketika diskusi, kok ini orang terlalu dominan ya, terlalu pengen selalu menggunakan kacamatanya kepada semua orang, sehingga orang-orang nggak nyaman sama dia. Nah, tapi di satu sisi ada tipikal orang yang orang, jadi baru di ngomong keras, dia udah langsung, oh kayaknya saya dimarahin. Atau simpelnya, saya WA nih ke Coach Sayaka, terus Coach Sayaka belum bales 2-3 jam. Saya udah langsung mikir macam-macam. Kok Coach Sayaka nggak bales ya WA-nya saya? Apakah saya ada yang salah? Apakah Coach Sayaka ngambek sama saya? Jadi itu tipikal orang-orang yang stability ya, yang cinta damai, tapi sensitivitasnya cukup tinggi. Sangat bertolak belakang dengan tipikal orang dominan. Jadi sangat penting ketika kita mengetahui karakter kita seperti apa. Yang disampaikan oleh Coach Sayaka itu adalah bagaimana kita mengetahui pasangan nih. Suami istri. Kalau Coach Kun itu malahan yang lagi ta'arufan. Mungkin Coach Kun bisa sharing, Coach. Monggo. Masih di mute? Iya, saya mau sharing. Kemarin ada sepasang sejoli yang sedang ta'aruf. Ini benar-benar mereka ingin ke depannya itu harus lebih tahu dari awal gitu masing-masing karakter. Maka dengan sukarela ikut tes profil ini gitu. Nah, hasilnya si perempuan itu S gitu ya, stability. Nah, yang si cowok itu dominan. Itu pada saat di grafik 1 dan 3. Artinya di depan umum maupun secara pribadi seperti itu tampilannya sama. Nah, pada saat pressure itu si cowoknya justru di C itu karakternya. Nah, si cewek justru terbalik pada posisi dominan. Nah, jadi setelah mereka tahu, lantas gimana nih kalau kayak gitu? Ya justru justru bisa mengimbangi gitu. Jadi dari awal udah bisa dilihat nih pada saat kalau si cowok itu pada kondisi yang C, oh berarti ini sedang dalam tekanan, entah itu tekanannya di pekerjaan atau dari mana, belum tentu dari si pasangan seperti itu. Sebaliknya juga si cewek kalau nanti kelihatan dia tidak seperti biasa, kemudian tiba-tiba menjadi dominan, wah berarti ini sedang dalam tekanan juga gitu. Jadi pasangan itu bisa tahu lebih awal gitu, dan mereka udah bisa menyadari ke depannya harus seperti apa menyikapi pasangan masing-masing. Dan itu buat mereka membuat mereka tuh jadi semakin yakin gitu bahwa ke depannya mereka akan lebih bisa saling memahami dan menyikapi untuk melangkah ke jenjang yang berikutnya. Dan itu benar-benar kelihatan dari wajahnya yang begitu senang itu mendapatkan profil masing-masing gitu ya. Karena kita udah jelasin bahwa karakter itu bukan baik atau benar atau salah atau benar atau baik buruk gitu. Jadi tapi bagaimana karakter ini setelah dia tahu karakter masing-masing, bagaimana menyikapi terutama nih terhadap calon pasangannya ke depan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sharing. Oke, thank you Coach Kun. Monggo Bapak Ibu, sobat sekalian, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin diklarifikasi? Masya Allah, ini keren banget ini. Ini ada yang juga baru pada masuk nih ya. Beberapa juga baru masuk juga. Insya Allah juga sudah di-record ya Coach Ari ya. Ini ada rekaman. Nanti bisa di-share juga karena ini perdana. Mudah-mudahan nanti lain waktu bisa kita share lagi tentang karakter, karena yang tadi saya share juga di grup bahwa bagaimana kita bisa mau berinteraksi sama orang lain sedangkan kita belum mampu untuk mengenal diri kita. Nah, mungkin saya nanya lagi sebelum yang lain juga, sifat-sifat apa sih, sikap-sikap apa agar kita ini
terhindar dari ego kita ini? Apa yang harus kita benahi biar ego kita tuh nggak dominan, jadi kita mengetahui karakter diri kita. Jadi sifat-sifat apa yang harus kita hindari? Itu kadang sering ego itu muncul setiap saat, kadang kapanpun, dimanapun, kadang muncul. Nah itu yang harus kita hindari itu apa? Untuk menjaganya. Thank you Coach Saiful. Nanti monggo ya ditambahin Coach Suci, Coach Kun, Coach Sayaka. Jadi terkait dengan ego. Jadi ada beberapa orang itu ketika ditekan malahan egonya tidak keluar. Malahan masa bodoh. Malahan ya udahlah silahkan aja. Saya ngikut, saya manut. Nah, ada orang ketika ditekan itu malah semakin detail. Semakin detail semakin nanya. Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Sehingga dia makin memperlambat langkahnya untuk maju ke depan. Tapi ada sebagian orang ketika ditekan egonya makin keluar. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengontrol ego? Kuncinya kita harus tahu dulu, kita itu tipe yang mana. Tipikal orang yang mana ketika normal seperti apa, ketika ditekan seperti apa. Karena saya ada klien yang sebelumnya, ketika normal, dia orang yang supel. Dia orang yang sangat membaur dengan lingkungan. Jadi orang-orang appreciate dengan pergaulannya dia, dengan cara ngomongnya dia, cara mengayomi, merangkul luar biasa pada saat normal. Tapi pada saat dia tertekan, egonya keluar. Sindromnya keluar. Bahkan ada teman juga, ada klien pas dia tes, saya ngelihat ketika ngumpul offline, ngumpul kopdar itu, satu suara pun itu sangat jarang banget keluar. Satu suara ya. Dipalin orang ngomong itu sangat jarang. Tapi ketika kita ngasih amanah, ya udah kamu ngelit, kamu koordinator untuk bidang ini. Dia langsung keluar egonya. Artinya kan secara tidak langsung itu sindrom kan. Itu sesuatu yang kita menganggap ini orang kok setelah dikasih otorisasi baru keluar. Selama ini kemana aja? Akhirnya kan kita berasumsi orang ini tanda kutip ya, kok jadi munafik ya. Antara yang realnya hari-harinya seperti apa, ketika kita kasih amanah, kok langsung berubah. Padahal memang karakternya dia seperti itu. Dia ketika normal, dia orang pendiam, dia orang sabar, dia orang cinta damai. Tapi ketika dikasih otoritas, dikasih amanah, dia langsung keluar tuh. Jadi kuncinya kita harus tahu dulu dengan alat tes. Karena secara kasat mata itu tidak kelihatan. Seperti itu, Coach. Berarti harus, ibaratnya kalau misalnya mobil tuh harus kembali ke posisi netral dulu ya. Kapan kita parkir, kapan kita di L, kapan kita di posisi 2 itu. Jadi harus di netral dulu baru ketahuan. Oke. Insyaallah. Mungkin yang lain silakan yang mau bertanya, Mbak Titin, Mbak Setiaji. Ini Mbak Titin dari, saya perkenalkan juga, Mbak Titin dari Sukoharjo, beberapa dari Solo juga, ini Mas Evan juga dari Jawa juga, banyak yang lain nih. Ini beberapa yang ikut waktu kemarin workshop, alhamdulillah mereka masih mau stay untuk Zoom ya, Masya Allah. Monggo yang mau bertanya. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach maaf ya, nggak bisa nyalakan video, ini agak gelap soalnya. Ya. Iya, Coach Hari, Assalamualaikum. Udah lama banget Coach. Iya Coach, kalau aku tipe apa ya Coach? Aku sendiri juga masih bingung ini mengenali diri sendiri. Ya, gimana, apa yang ingin ditanyakan? Ya itu Coach, untuk pembawaan menyesuaikan ke apa ya, ke lawan bicara, misalkan sedang menghadapi yang seperti apa maksudnya mitra dengan yang berbeda level gitu kan Coach, sama kalau di umum, di publik gitu, terkadang masih suka agak ngebedainnya itu belum pas gitu. Terus satu lagi itu gini Coach, aku kalau ditekan apa gimana gitu cenderung merasa kayak tertantang gitu loh. Aku tuh nggak kayak gitu kan. Tapi aku nggak mau berkata-kata Coach. Makanya aku buktiin deh. Aku nggak kayak apa yang kamu bilang gitu. Iya. Kayak gitu gimana nih Coach untuk mengatur mengelola lah
supaya Harus ikut semua tes berjalan kayak ini, dengan baik. wajib ini. Terima kasih Coach sebelumnya Coach. Thank you, Bu Titin. Oh, Pak Suci. Ya, dari Sukoharjo ya, Mbak Titi? Iya Kak. Oke, saya juga Wong Solo. Oh Masya Allah. Berarti bisa kopdar ya Kak ya? Iya, iya. Tapi gede di Cilacap, jadi kalau diajak ngomong Jawa keluarnya ngapek-ngapek. Lahir sampai SMA di Cilacap, tapi orang tua semua dari Solo. Adik saya tinggal di desa mana ya, dekat Banyudono sana, Boyolali. Oh dekat itu Ya. Kak. Iya. Ya, betul. Oke, kalau bicara yang disampaikan oleh Mbak Titin tadi, kalau ingin tahu persis profil Mbak Titin kayak apa, emang harus mengisi assessment. Nah, harus. Iya, karena kelihatan banget. Menurut Mbak Titin itu A. Nanti kenyataannya waktu di depan orang lain tampilnya beda. Itu kebaca. Iya. Jadi akan bisa jagain apa yang mesti saya ini ya, kenali dari sisi yang harus saya jagain. Tadi istilahnya blind spot, sisi hitam, gelap. Karena kalau kita udah mengerti, jadi lebih pede sebetulnya berinteraksi sama siapapun. Iya. Seringkali kita berpikir diri kita itu tidak dominan, diri kita itu orangnya nggak bisa ngomong, nggak taunya di depan umum yang nampak. Itu kita lumayan dominan dan kita lumayan banyak ngomong, bahkan banyak persona. Pada waktu kita belajar dari ini kita jadi lebih pede. Itu sebaliknya. Ada banyak sekali coach-coach yang ketemu kita sesudah mengenal profil baru, oh iya ya pantesan kayak begini sebetulnya. Oh ini toh jawabannya. Masya Allah. Iya. Kelihatannya sederhana, hanya 24 pertanyaan loh itu. Dan hanya jawab 7-8 menit, nggak boleh lama-lama. Tapi perlu dijabarkan, kalau kita baca sendiri belum tahu ilmunya, nggak ngerti apa-apa Pak, orang itu grafik begitu, walaupun ada penjelasannya ya di secara umum. Wah, tapi makin penasaran ini, Coach. Iya nih Coach. Satu tim Coach Saiful makin enak sekali, betul. Makin memahami satu sama lain. Masya Allah. Iya. Itu bisa dites ya Bun ya nanti aku ya? Iya bisa. Itu online, jadi dari manapun bisa. Nanti baru diatur untuk dijelaskan lewat Zoom. Nah itu harus satu-satu. Iya. Oke siap Bun, aku siap dites ini. Siap. Nanti kontak dengan Coach Hari ya. Oke. Siap. Sama timnya juga Mbak Titin, jadi timnya juga bisa disampaikan juga biar tahu sama lain tentang karakternya. Jadi ternyata kamu ini ya kenapa nggak dari dulu ngomong. Nah ini kan berarti ada yang ego. Akhirnya Masya Allah sudah berteman 5 tahun kok baru ngomong, baru terus terang. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Oke Coach. Gemes juga kadang teman-teman yang udah di intansi sebenarnya mereka punya kompetensi tapi nggak berani ngomong gitu kan. Mungkin nambahin dari penjelasan Coach Suci. Jadi beberapa klien yang saya hadapi ya, itu ada tipikal orang yang mut-mutan. Jadi ketika moodnya bagus, performanya bagus. Tapi ketika moodnya lagi nggak bagus, dia mager. Jadi rebahan aja, males ngapa-ngapain. Pertanyaannya ketika kita dalam berbisnis, kita nggak bisa ngikutin mood kita. Jadi kita yang harus ngontrol kapan mood itu emang benar-benar harus on fire, harus dibakar terus. Karena ketika kita ngomong bisnis sesuai mood kita, customer kita bakalan kabur, bakalan nggak ke kita lagi. Jadi dengan kita tahu, yang membuat mood saya itu tidak bagus, karakter yang mana? Yang membuat mood saya bagus terus-terusan itu karakter yang mana? Itulah sangat penting kita mengenali siapa diri kita dan bagaimana kita bisa menempatkan karakter itu tepat pada porsinya. Karena karakter itu bukan baik atau buruk ya, tapi ketika kita menempatkan tepat pada porsinya itu lebih optimal penggunaannya. Seperti itu. Semoga terjawab ya. Ya. Iya Coach Hari, terima kasih. Emang bener banget Coach.
Kayaknya saya harus tahu ini yang bikin saya suka bad mood itu apa. Iya, benar. Nanti tinggal di-assess ya, di-tes lagi. Iya, siap. Monggo, ada lagi yang mau ditanyakan? Sementara belum, Coach. Menyimak lagi dulu. Mas Heru Saleh, Masya Allah nih. Maher Zen. Monggo. Ada yang mau ditanyakan? Oh, saya sharing lagi nih. Ada satu kasus. Klien saya itu dia tipikal orang yang rapi ya, yang sangat benci dengan kegaduhan di rumah. Ada satu anak lawannya itu, anaknya itu tidak suka diatur. Jadi yang satu suka ngatur, yang satu suka tidak diatur. Pertanyaannya, ketika dua karakter seperti ini, ketika dalam satu rumah, artinya kan berantem terus kan dalam rumah. Yang satu suka ngatur, yang satu tidak suka diatur. Jadi si ibunya ini apapun di rumah dia udah ngomong bahwa ketika ngambil baju itu ngambil baju yang paling atas. Tapi anaknya karena nggak mau diatur ya suka-suka dia. Akhirnya ibunya tiap berantakan dia ngerapihin lagi. Tiap berantakan tapi ngomel kan. Itu terjadi terus-terusan. Tapi setelah dites, oh iya ternyata karakternya ini bertolak belakang. Karena ibunya ini yang waras, ibunya yang ngerti, akhirnya ibunya memahami si anak. Si anak dikasih penjelasan gini, oke, Dek, kita buat tantangan nih. Karena kalau orang yang dinamis itu suka tantangan. Kita ngasih tantangan nih. Selama seminggu, boleh nggak si lemari ini tidak berantakan? Kalau boleh, nanti dapat hadiah. Si anaknya tertantang. Ketika tertantang, lemarinya rapi. Artinya kan tidak mesti kita ngomel. Tapi ketika kita tahu karakter mana itu bisa digunakan, masalahnya solve. Sama juga ketika kita menghadapi bisnis. Ketika kita udah tembus nih berkali-kali, ngomong berkali-kali kepada klien besar ya, klien yang punya pasar yang luar biasa, kok nggak pernah tembus ya? Mungkin ada cara kita yang masih kurang tepat sehingga dianya nggak nyaman sama kita. Kalau kita kenali siapa diri kita kenali apa karakter lawan kita klop, insya Allah mereka akan welcome dengan kita. Seperti itu. Semoga bisa menginspirasi ya. Jadi karakter ini manfaatnya bukan hanya di rumah, di bisnis, semua tempat insya Allah bermanfaat. Seperti itu. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Pendaftarannya kepada Coach Sayaka ya, nomornya share 0817 0388 38899. Lintas negara ini mendaftarnya doang. Jadi di satu sisi dengan ada pandemi seperti ini, salah satu manfaatnya kita bisa berinteraksi dari negara manapun di waktu yang bersamaan. Masya Allah. Boleh nih kapan-kapan bisa sharing di grup yang di saya namanya SLTM, yaitu Grup Spiritual Leadership Training and Mentoring. Di situ ada 120 peserta. Jadi bisa nanti Coach Sayaka, atau Coach Suci, ya Coach Hari atau Coach Kun semuanya bisa share di situ. Insya Allah biar mereka bisa tahu karakternya dan bisa makin melejit omsetnya. Yang paling penting adalah manfaatnya juga makin meluas. Itu yang paling penting. Insya Allah. Nanti kita akan sharing juga sih. Kebetulan dari karakter Go.id ini belum mengeluarkan semua produknya. Ada salah satu bagaimana melejitkan omset. Jadi menggunakan pendekatan root cause problem solving. Jadi melakukan pendekatan seperti itu, solusi-solusi 20% aja solusinya itu dapat menyelesaikan, insya Allah menyelesaikan 80% yang lainnya. Jadi Masya Allah. Waduh, keren nih. Jadi melakukan kerja dikit tapi hasilnya banyak. Itu kan konsep ekonomi. Ya. Monggo, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin usul kalau untuk Zoom ini kan hanya berapa orang saja yang bisa ikut karena kita nggak tahu karena kondisinya pas ada yang terawih atau enggak. Itu kalau dibuat pagi siang atau jam 2 atau mungkin pas habis asar biar kita
biar banyak yang pada ikut gimana ya? Karena biar maksimal. Karena nih dasarnya kan penting banget. Setelah itu kan mengetahui baru nanti bisa langsung ikut assessment juga. Boleh Coach, kira-kira mau hari apa Coach? Mungkin kalau untuk harinya bisa ditentuin ini aja, siang boleh jam dari jam 4 sampai jam 5 boleh gitu kan. 1 jam cukup, jadi biar maksimal. Nah, tapi jauh-jauh hari. Ini kan dadakan nih. Jadi banyak yang belum banyak tahu juga. Karena saya belum saya share ke grup yang lain juga, atau di Telegram juga belum saya share. Jadi mungkin di lusa boleh di jam 4 sampai jam 5 nanti bisa ketemu lagi. Nanti dari grupnya Mbak Titin, Mbak Murtini, Mbak Wawa, Mas Evan, Mas Teddy yang ikut di sini boleh share ke timnya, ini free ya untuk mengetahui dasarnya dulu. Nah, ini yang paling penting. Intinya setelah kita sudah tahu dasarnya, insya Allah mudah-mudahan detailnya nanti kita bisa berlanjut. Gitu. Siap, Coach. Jadi di hari Kamis ya, Kamis sore ya? Insya Allah. Ya, siap. Coach, usul jangan sore, Coach. Itu jam masak kita. Boleh. Gimana? Masak itu jam masak, betul. Oh, iya, gitu ya. Jam rebahan aja, Coach. Jadi kita habis sholat. Oke, jam berapa? Sholat zuhur. Ya kisaran jam 1 sampai jam 3 lah. Habis itu kita siap. Jam 1 sampai jam 3. Hari Kamis jam 1 sampai jam 3 ya? Iya, Coach. Siap. Itu yang nganter juga udah pulang, yang mak-mak rumahan, yang COD-nan juga udah selesai, Coach. Wih, ngeri nih mak-mak pebisnis semua nih. Ini rata-rata pada pebisnis semua nih, jadi ya begitu ya. Ada yang dia memperhatikan tapi actionnya luar biasa. The power of mak-mak emang luar biasa ya. Boleh tuh Mbak Suci sama bisa kopdar sama Mbak Titin nih. Boleh. Ya. Nanti kita komunikasi ya Coach Suci ya. Saya siap meluncur ke sana ini. Iya, keren. Monggo, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin cukup kali Coach Hari. Siap. Oke, makasih banyak. Sama materinya tadi kalau emang boleh bisa di-share lagi ke grup biar bisa di ini yang tadi sudah ada beberapa slide. Kemudian bisa dibaca lagi, nanti bisa saling tanya pas di grup boleh. Siap. Ada closing statement dari Coach Suci. Monggo Coach. Ya, terima kasih kesempatannya Coach Saiful dan semua teman-teman yang hadir. Memang masih sedikit ya sharing malam hari ini. Kalau kita belum merasakan mencoba asesmennya masih belum begitu jelas sebetulnya, karena kalau kita sudah melihat hasil kita memahami arti setiap profil, baru kita bisa mendapatkan manfaat dari sharing malam hari ini. Tapi paling tidak kita tahu bahwa sebetulnya kita bisa mengenal diri dengan lebih baik. Ada alat yang sederhana. Dan ternyata semua kita mix dari 4 karakter yang dominan itu tadi ya. Tidak mungkin 4-4-nya, tapi salah satu atau salah 2 akan mendominasi karakter kita. Dan dengan mengenal, kita akan berinteraksi dengan siapapun jauh lebih smooth atau lebih baik karena kita jadi ngerti yang harus dijagain apa. Jadi semoga sedikit ilmu yang sangat sederhana ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Dan buat yang ingin melakukan assessment, silakan, kami siap membantu. Dan semua semoga semakin sukses. Bersama dengan teman-teman semua. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, thank you Coach Suci. Selanjutnya closing statement dari Coach Saiful, monggo Coach. Aduh, saya mau mendengar ini. Insyaallah. Terima kasih Coach Hari ya, Coach Gun dan Coach Suci dan Coach Sayaka. Alhamdulillah nggak ada yang kebetulan. Ini sudah Allah atur untuk kita bertemu bertatap muka walaupun secara dunia maya. Insyaallah hasilnya akan terasa nyata. Insyaallah kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan untuk bisa sharing-sharing bareng. Intinya adalah bagaimana kita bisa menambah skill kita untuk terus beradaptasi agar interaksinya kita makin bisa lebih maksimal lagi.
Karena tiada hari tanpa interaksi dan tiada hari tanpa transaksi. Dan jangan lupa kontribusi. Terima kasih. Thank you, Coach Saiful. Baiklah, Bapak Ibu Sobat sekalian, demikianlah sharing pada malam hari ini. Dan insya Allah kita lanjut di hari Kamis siang, Kamis jam 1. Nanti dari tim CGID juga ada yang join pada siang hari itu. Dan akhir kata, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.